Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan ini izinkan saya ingin melanjutkan kembali tentang materi belajar meditasi di tahap keduanya. Bagaimana uraiannya? Silakan simak videonya baik-baik sampai akhir supaya tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Saudaraku yang budiman dimanapun berada, jika kita berbicara tentang meditasi, sepertinya tidak akan ada ujungnya. Kenapa? Sebab karena memang terlalu banyak uraian-uraian itu tentang meditasi. Jadi kadang-kala saya juga kebingungan, saya membahasnya harus mulai dari mana dulu. Ya, otomatis saya harus flashback ke belakang, awal-awal saya belajar, sedangkan itu sudah puluhan tahun yang lampau. Jadi pada kesempatan ini di video belajar meditasi di tahap kedua ini saya akan mengurai meditasi menggunakan napas panjang. Baik, kita langsung saja. Ketika di video sebelumnya itu sudah dibahas tentang napas alami, ya, keluar masuknya melalui hidung. Dan napas alami ini bisa dibilang ini sudah standar internasional, artinya hampir di setiap perguruan ataupun mungkin sebuah sanggar meditasi atau sanggar yoga itu masih banyaklah yang menggunakan napas alami, seperti halnya kita sedang tidur keluar masuknya melalui hidung. Nah, di tahap kedua ini kita untuk melatih cara menggunakan napas panjang. Jadi teknik napasnya, ya, untuk persiapan dan lain sebagainya itu sama seperti di video-video sebelumnya. Nah, sekarang kita gunakan dengan napas panjang. Ya, caranya kita tarik napas lewat hidung, yang lembut, yang halus, yang panjang. Lalu buangnya sama, tidak ditahan. Jadi begitu tarik, set, langsung buang. Jadi keluar masuknya tetap melalui hidung. Sangat sepanjang mungkin, sehalus mungkin, tapi tidak dipaksakan. Jangan dipaksakan, tapi kita berusaha. Nah, kita ini berlatih ya taruhlah seminggu gitu. Yang tahap pertama kemarin itu dengan napas biasa juga cobalah kita berlatih seminggu untuk membiasakan fokus kepada napas, objeknya napas. Ini di tahap kedua ini juga dengan menggunakan napas panjang pun cobalah untuk berlatih selama 1 minggu. Jadi supaya kita terbiasa fokus kepada napas. Karena komponen-komponen yang digunakan dalam meditasi itu sangat banyak sekali. Jadi kita harus setiap komponen kita latih, step-stepnya kita terus bertahap. Lalu kegunaannya napas panjang ini untuk apa? Wahai saudaraku dimanapun berada, jadi sangat banyak sekali manfaatnya kita dengan meditasi menggunakan napas panjang. Diibaratkan sebuah mobil itu istilahnya ini digunakan alat khusus yaitu turbo. Jadi kekuatan kita itu supaya lebih cepat, lebih meningkat dibanding dengan kita napas yang alami. Dengan menggunakan napas panjang ini, insya Allah manfaatnya itu bisa untuk meredam amarah atau emosi. Jadi ketika kita marah, ketika kita emosi, kita sadar nih kita sedang marah nih, sedang emosi, langsung kita tarik napas panjang. Buang, panjang, tarik, pelan, halus, buangnya juga sama. Jadi jangan terburu-buru.
Itu yang pertama, manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua itu untuk penyetabil detak jantung. Detak jantung itu insya Allah kembali stabil. Karena apa? Ketika orang emosional itu napasnya nggak karuan, napasnya pendek, dan jantung pun akan berdetak dengan cepatnya. Sehingga untuk menyetabilkannya ya kita harus tarik napas panjang, buang napas juga panjang, keluar masuk tetap melalui hidung. Dan manfaat lain itu otomatis ketika jantung kita udah stabil, sudah normal, maka sirkulasi darah dalam tubuh kita pun akan kembali normal. Kemudian manfaat ketiga itu bisa untuk menyetabil irama napas kita. Jadi ketika emosional dan ketika kita biasa lah dalam keadaan normal, itu napas kita stabil seperti orang tidur. Tapi ketika kita emosional, napas pasti ngos-ngosan, nggak karuan ritmenya. Kemudian coba kita perhatikan juga ketika kita tekanan darah naik, napasnya pasti tidak beraturan. Kemudian mungkin kita habis lari atau habis kerja berat, capek. Ketika kita kecapean, irama napas pun akan berbeda. Begitupun ketika birahi naik, sama. Ketika birahi naik, irama pun cepat. Napasnya itu nggak karuan. Nah, untuk menyetabilkannya ya kita dengan cara napas panjang. Kita tarik napas perlahan, halus, pasti. Jadi jangan terburu-buru. Buangnya juga sama. Terus sampai kembali normal. Kita yang merasakan. Jadi di sini tidak ada hitungan harus sekian kali. Pokoknya sampai kita merasa enakan, normal, ya sudah selesai. Nah, kemudian untuk keuntungan yang keempat itu sangat baik sekali untuk memulihkan tenaga ataupun energi. Jadi kita kembali kepada stamina yang fit, yang prima. Jadi ketika kita mungkin kecapean, entah habis kerja, entah habis melakukan apapun, ya intinya kita udah badan sepertinya lelah, lemah dan lain sebagainya lah, lesu, ya kan? Ya kita cobalah atur irama napas dengan menggunakan napas panjang. Ya insya Allah fit kembali. Dan keuntungan yang kelima, ini sangat luar biasa sekali dengan napas panjang ini, yaitu untuk memaksimalkan kemampuan diri kita. Kemampuan apa? Pertama, untuk membuka pendengaran gaib. Jadi dengan meditasi menggunakan napas panjang, insya Allah kita bagi yang punya bakat itu akan cepat terbuka pendengaran gaibnya, sehingga bisa menerima ilham ataupun wangsit ataupun petunjuk. Jadi nanti mungkin ada suara, tidak ada rupa. Jadi ada sebuah petunjuk yang berhubungan dengan hajat kita. Mungkin pada saat nanti kita meditasi itu tujuannya untuk apa? Misalnya kita mencari petunjuk, ya maka petunjuk itu akan didapat, kita akan mendengar suara ataupun ilham. Jadi ada suara, tidak ada rupanya. Kemudian untuk meningkatkan penglihatan, artinya terawangan, visualisasi kita itu akan terlihat dengan jelas. Jadi ibarat TV mungkin seperti menggunakan booster. Yang tadinya tidak menggunakan booster itu mungkin gambarnya ada cuma kurang jelas, tapi ketika menggunakan booster gambarnya itu kan jadi bening. Ya sama ketika meditasi kita menggunakan napas panjang, jadi gambar itu jadi bagus, jadi bening. Ya seperti itu. Kemudian selain mendapatkan visual yang bagus, keuntungan lainnya itu bisa untuk meningkatkan daya sensorik kita atau deteksi energi. Ya, jadi di cakra mahkota telapak tangan ini dengan napas panjang itu kita bisa lebih peka dalam kita melakukan penelusuran atau deteksi, baik itu deteksi
makhluk gaib ataupun deteksi pusaka dan lain sebagainya, termasuk untuk deteksi penyakit dalam tubuh pasien. Itu akan peka kita merasakannya. Kemudian keuntungan yang lain, jadi selain tadi untuk kepekaan dalam energi, radar gaib juga meningkatkan daya konsentrasi kita, itu lebih fokus terhadap titik objek yang sedang dituju. Jadi lebih fokus sehingga lebih jelas. Jadi ketika kita misalnya ngobrol dengan seseorang di alam meditasi, saking jelasnya itu bulu atau yang pori-pori di wajahnya pun terlihat jelas, padahal dalam keadaan kita memejamkan mata. Yaitulah keuntungan kita meditasi menggunakan napas panjang. Nah, ini perlu latihan yang cukup lumayan. Memang kita untuk mempunyai sesuatu kemampuan itu tidak bisa dengan instan, saudaraku. Jadi kita harus berlatih, kita harus disiplin, ya kita buatkan jadwal latihan, misalnya tiap malam jam berapa atau pagi jam berapa, cobalah dirutinkan, coba setiap hari atau 2 hari sekali atau bagaimana, yang penting ada disiplinnya. Nah di situ nanti akan terpupuk, akan terbentuk adat kebiasaan badan kita, sehingga kita mempunyai nanti sebuah talenta atau kemampuan yang luar biasa hasil dari sering bermeditasi. Demikianlah saudaraku dimanapun berada, cara bermeditasi dengan menggunakan napas panjang ini. Silakan dilatih seminggu, 2 minggu, sebulan atau 2 bulan, ya semakin lama berlatih ya semakin bagus. Ya silakan rasakan efek positifnya ke badan kita, itu sangat luar biasa. Walaupun ini konteksnya hanya relaksasi atau penenang jiwa, penenteram hati dan pikiran. Ini kita belum ngebahas ke teknik-teknik yang lain. Ya nanti insya Allah di video berikutnya akan dikupas juga tentang meditasi dengan menggunakan ayat ataupun teknik-teknik meditasi yang lainnya, seperti teknik meditasi angkasa, teknik meditasi air terjun, teknik meditasi dasar samudra dan lain sebagainya. Makanya banyak sekali di dunia meditasi itu teknik-tekniknya, saudaraku. Itu tinggal nanti kita gunakan yang mana, sesuaikan dengan tujuan kita inginnya apa. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.